Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini kalian akan belajar tema zikir dan doa setelah sholat. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester kedua atau semester genap. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan arti pengertian zikir dan doa setelah sholat. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video pemaparan ini, maka kalian diharapkan mampu menguasai dan mampu untuk pertama, terbiasa berzikir dan berdoa setelah selesai sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Kedua, mengerti makna zikir dan doa setelah sholat. Ketiga, mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah sholat secara benar. Dan keempat, membiasakan berzikir dan berdoa setelah selesai sholat secara istiqomah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa ketika berdiri, duduk, maupun berbaring, dimanapun dan kapanpun kita berada. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terbentengi dari godaan setan. Dan dengan terbiasa berzikir dan berdoa juga, kita akan terbentengi dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ada satu keadaan yang harus kita berzikir dan berdoa setelahnya, dan waktu tersebut salah satu waktu yang mustajab atau waktu terbaik untuk berzikir dan berdoa, yaitu ketika selesai sholat fardu. Anak-anakku sekalian, setelah kita sholat fardu, janganlah lupa untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
dengan cara menyebut kalimat-kalimat zikir seperti kalimat istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir. Sedangkan berdoa artinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, biasakanlah kalian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu bermohon kepadanya. A. Arti zikir dan doa. Pertama, arti zikir. Secara bahasa, zikir artinya mengingat. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikrullah artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-41. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya, fadkuruni adzkurkum. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita juga akan menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada 3 cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, zikir dengan hati, yaitu zikir dengan memusatkan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memperhatikan kebesaran dan kekuasaan ciptaannya. Kedua, zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu zikir dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan kalimat thayyibah yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan takbir, Allahu akbar. Ucapan tasbih, Subhanallah. Ucapan tahlil, La ilaha illallah. Dan ucapan istighfar, Astaghfirullah.
Ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu zikir dengan anggota badan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu menjalankan sholat fardu 5 waktu, menolong orang lain, menuntut ilmu, silaturahim, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ketika kalian berzikir, hendaknya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manfaat berzikir bisa kalian peroleh. Tahukah kalian manfaat berzikir? Manfaat berzikir yaitu diantaranya: pertama, menyebabkan turunnya ketenangan, rahmat, dan para malaikat mengelilingi orang yang berzikir. Kedua, dengan berzikir menyibukkan lisan kita dan mencegah dari menggibah, adu domba, dusta, kekejian, dan kebatilan. Ketiga, malaikat akan selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berzikir, dan dengan banyaknya berzikir membuat seseorang terhindar dari sifat nifak. Dan keempat, zikir merupakan ibadah yang paling mudah, tetapi paling agung dan paling utama, karena menggerakkan lidah merupakan gerakan anggota badan yang paling ringan dan paling mudah. 2. Arti berdoa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Anak-anakku sekalian, doa dapat berupa permohonan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan, dan memohon segala hajat atau permintaan. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-55, yaitu Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat ke-55. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam perkara atau permohonan yang kecil. Orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena manusia pastinya membutuhkan bantuan dari Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, bersungguh-sungguhlah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimanakah sikap kita ketika kita meminta kepada makhluk, yaitu orang tua, teman,
atau orang lain, tentu kita akan bersikap baik dalam meminta agar diberi, bukan? Begitu juga lebih-lebih ketika kita memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan alam jagat raya maya pada semesta ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikanlah adab ketika kalian berdoa. Adapun adab berdoa yaitu pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap ke arah kiblat. Ketiga, hendaknya sebelum kalian berdoa agar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca tasbih, tahmid, atau menyebut Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, berdoalah dengan khusyuk, merendahkan hati dan sikap yang sopan. Keenam, mengutamakan tawajuh atau menghadapkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, hendaknya mengangkat kedua tangan. Kedelapan, meyakini bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, tidak mengeraskan suara. Kesepuluh, doa dibacakan atau diucapkan terus-menerus dan berulang-ulang. Dan kesebelas, mengusapkan kedua tangan ke muka setelah selesai berdoa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian keutamaan berdoa? Keutamaan berdoa yaitu pertama, doa orang beriman itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, perlu kalian pahami bahwa dalam pengabulan doa terdapat beberapa jenis. Di antaranya yaitu A, dikabulkan langsung sesuai apa yang kita minta. B, dihindarkan dari sesuatu bahaya atau bencana. Dan C, ditangguhkan ke satu masa lain, misalnya di akhirat, yang mana kelak akan diberikan pahala sesuai dengan permintaan tersebut. Kedua, terhindar dari bahaya dan musibah. Ketiga, doa merupakan jalan yang harus dilalui dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Dan keempat, dengan berdoa kita akan dapat merasakan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya kita sebagai hamba-hambanya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan arti zikir dan doa yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan contoh dan bacaan zikir dan doa tersebut. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.